Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPP PTGMI, Bapak Asep Supriyadi, AMKG, SKM, MTR, AP. Yang kami hormati Ketua DPD PTGMI se-Indonesia atau yang mewakili, calon pengurus DPP PTGMI, Dewan Pertimbangan dan Badan Kelengkapan, Ketua atau perwakilan dari organisasi profesi tenaga kesehatan, pengurus DPP PTGMI, Dewan Pertimbangan dan Badan Kelengkapan periode tahun 2023-2025, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat. Selamat pagi dan selamat datang di Hotel Ibis Style Simatupang dalam acara pelantikan pengurus DPP PTGMI periode tahun 2025-2030. Kami juga sampaikan selamat bergabung melalui Zoom meeting para calon pengurus DPP PTGMI dan Dewan Pertimbangan dan Badan Kelengkapan yang tidak bisa hadir di Hotel Ibis Style Simatupang. Juga kami sampaikan terima kasih kepada para tamu, kemudian para undangan, Ketua DPD se-Indonesia yang juga hadir melalui Zoom meeting. Pelantikan pengurus DPP PTGMI periode tahun 2025-2030, Dewan Pertimbangan beserta Badan Kelengkapan yang terdiri dari Komite Etik, Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Tim Pendukung Kesekretariatan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PTGMI. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Umum periode tahun 2023-2025 kepada Ibu Epi Nopiah AMKG SPD MAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum PT GMI Bapak Asep Supriyadi, AMKG SKM MTL AP, sama titelnya. Yang kami hormati seluruh Ketua DPD yang hadir maupun tidak hadir. Yang kami hormati Badan Kelengkapan Bapak Ida Bagus, Pak Isnanto, yang kami hormati para ketua organisasi profesi, baik yang hadir maupun tidak hadir, yang kami hormati seluruh anggota PT GMI, yang kami hormati para undangan calon pengurus DPP PT GMI, dan yang kami hormati para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya kita diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul pada acara pengukuhan yang tentunya sudah dirangkaikan pada hari pertama, yaitu pembekalan atau pengarahan yang diberikan oleh para narasumber yang luar biasa, dan ini merupakan bekal untuk menyusun Rensa, di mana pembekalan ini melengkapi Bapak Ibu dalam bekerja 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Kemudian kami juga terima kasih kepada menyampaikan kesempatan ya. Terima kasih kepada seluruh ketua DPD, seluruh ketua DPC yang telah membantu kami atau Ibu, tentu mobil khusus ya, dalam periode tambahan barangkali ya. Karena jujur 2023-2025 adalah periode sebetulnya Ibu udah lewat periode ketiga, tetapi lagi-lagi selalu Ibu mendapat musibah. Yang pertama tahun 2013 Ibu mendapatkan musibah di Solo, walaupun mungkin di sini ada Pak Yamin. Kami menolak waktu itu di mana, di Solo. Saya waktu itu juga kena sebentar ya dengan Pak Asep ya, karena sambil lewat aja. Ada Bu Ratih juga mungkin ya dengan Bu Lela, dan kami sempat menolak, tapi karena amanah kami coba jalankan. Dan ini juga musibah yang kedua harus sebetulnya, semuanya musibah kalau jabatan katanya musibah ya. Musibah kedua tahun 2023-2025 karena Bapak Ketua Umum mendapat amanah di konsil, sehingga kami melanjutkan pekerjaan beliau, di mana hanya 2 tahun, mungkin efektif 2 tahun, masih banyak PR, teladan belum, kehumasan belum. Kemudian ditambah lagi kita mendapatkan amanah yaitu bonek mungkin Ibu ya, SKI. Nah, dua-duanya musibah. Kenapa? Ketika Munas, Bapak Ibu yang hadir di sini ada juga yang ngeluh ke saya mengeluarkan uang banyak, sehingga pada saat Munas LUB tahun 2023 kami mengeluarkan anggaran dari, ada bendahara umum yang lama mungkin Bu Yayeh sama Bu Asri, cukup banyak berapa ratus, kemudian SKI juga sekitar 600, Munaslup juga sekitar 600, sebetulnya harusnya tersisa cukup banyak Pak Asep, mohon maaf. Kalaupun tapi cukuplah untuk jalan sementara mungkin Pak Asep ya. Ada sisa berapa ratus di tempat Bu Asri ya, Bu Asri ya. Jadi sekali lagi Ibu secara pribadi maupun organisasi menyampaikan terima kasih kepada seluruh ketua DPD yang telah membantu secara maksimal, juga DPC dan seluruh anggota, di mana ketika periode ketiga bukan Ibu tidak aware dengan lintas sektor, tetapi rasanya 2 tahun itu punya PR yang cukup banyak, ditambah lagi dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang 17 yang kita harus menyesuaikan. Kemudian kita juga SKI, terima kasih kepada Ru yang luar biasa untuk progres SKI memang berhasil, dan alhamdulillah kita bisa terbit
Permenkes 19 ya, karena kerja keras teman-teman seluruh Indonesia sehingga menerbitkan Permenkes 19 di mana kita masuk dalam tenaga minimal. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, tentunya sekali lagi wabil khusus mungkin teman-teman DPD yang mungkin pernah ada kesenggol dikit-dikit, mohon dibukakan pintu maaf Bu Astari yang mendampingi Bu Yeteni. Bu Teni yang luar biasa mendampingi dari 2013 sampai hari ini. Dan tentunya wabil khusus kepada Pak Asep sebagai Ketua Umum, juga tim formatur yang masih memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk bergabung di periode 2025-2030. Mudah-mudahan Ibu mampu, mudah-mudahan Ibu kuat dan bisa membantu mungkin walaupun tidak maksimal karena katanya Oma ya, lansia gitu. Lansia gitu ya. Jadi sekali lagi ke Pak Asep dan tim formatur yang hadir di sini, tim formatur ada Pak Putra. Terima kasih Pak Putra untuk bisa saya bergabung lagi, mempercayakan saya untuk bergabung. Mungkin itu ucapan terima kasih saja yang ini, dan tentunya kepada ini rupanya saya diajak lari nih. Kepada teman-teman ini kayaknya banyak yang baru. Ini katanya anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial mudah-mudahan membawa kita lebih kencang lagi larinya. Jadi selamat datang kepada teman-teman yang milenial. Mungkin nanti Bapak Ibu yang hadirin di sana juga akan. Kemudian sekali lagi kepada seluruh ketua organisasi profesi, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kita merupakan keluarga besar dari organisasi profesi dan tentunya ada sedikit sebelum ditutup boleh pantun ya. Pantunnya buat yang lama dulu ya, harus satu-satu katanya. Jalan-jalan ke kota tua. Beli oleh-oleh di tengah pasar. Terima kasih atas bantuan teman-teman. Kebaikan Bapak Ibu tidak bisa Ibu bayar. Terima kasih. Untuk yang baru, dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang dengan tulus terucap untuk teman-teman yang baru terhormat dan luar biasa. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu tetap di tempat dulu. Pemberian kenang-kenangan yang dilakukan oleh Bapak Asep Supriyadi. Dipersilahkan. Bapak dan Ibu para hadirin, acara selanjutnya adalah prosesi pelantikan Dewan Pengurus Pusat PTGMI, Dewan Pertimbangan, dan Badan Kelengkapan periode tahun 2025-2030. Pembacaan surat-surat keputusan DPP PTGMI periode 2025-2030. 1. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat PTGMI. 2. Surat keputusan Dewan Pertimbangan. 3. Surat keputusan Komite Etik. 4. Surat keputusan Lembaga Penyelenggara Pelatihan. 5. Surat keputusan Tim Pendukung Kesekretariatan. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01/101/DPP PTGMI /10 Romawi /2025 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Susunan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode 2025-2030 sebagaimana diktum ke-1 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, hak dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia sebagaimana diktum ke-1 sebagai yang tertuang dalam ADART dan peraturan organisasi PDKMI lainnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SET NTA 31742000006, Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 32721000007 ditandatangani dan distempel. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-101-DPP PDKMI _10 Romawi _2025 tanggal 18 Oktober 2025. Susunan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP. Ketua 1 Deru Marah Laut SSIT MKes. Ketua 2 Epi Nobiah AMKG SPD MAP. Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST. Sekretaris Arif Nurrahim Kasmara AMDKG. Bendahara Umum Endang Ruliatin ST. Bendahara Asri Diah Nurnaningrum AMKG. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi. Ketua Siti Rahayu STRKes MTRTGM. Anggota Novemtinus Jakoto AMKG. Kunto Sari Amerta SKM STRKes. Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Pengendalian Mutu Pelayanan Profesi Terapi Gigi dan Mulut. Ketua Yeyeh Nurwanti AMKG SKM. Anggota Siti Fatimah STRKG MDSC. Gita Septarina Aryani AMKG. Muhammad Saifuddin AMDKG. Departemen Hubungan Masyarakat dan Kerjasama. Ketua Saharudin AMDKG. Anggota Yuga Afrisal Rahyat Nur AMDKG SKM. Nur Hajrah AMDKG SKM. Riyad Ahmad Syirak AMDKes. Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Ketua Devi Oktaviana SST MH. Anggota Evan Puspitasari AMDKG.
Departemen Pembinaan Kesejahteraan, Ketua Rika Mudrika SKM. Anggota Tehni Noviantini SSST. Fibri Kumalarate AMD KG. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, MTA 317420006, Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 32721000007 ditandatangani dan distempel. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-102-DPP-PTGMI-10 Romawi 2025 tentang Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tentang Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Kedua, susunan Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode 2025-2030 sebagaimana diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, kewenangan Dewan Pertimbangan Pusat PTGMI sebagaimana diktum ke-1 sekurang-kurangnya terdiri dari pemberian arahan, petunjuk, pertimbangan, saran, serta nasihat kepada DPP PTGMI. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, NTA 317420006, Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP, NTA 327210007 ditandatangani dan distempel. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-102-DPP-PTGMI-10 Romawi 2025 tanggal 8 Oktober 2025. Susunan Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Ketua Abdul Hafiz Daud AMDKes SOS MM. Anggota Sutris SST. Kedua Amiruddin SSIT MKes. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, NTA 317420006, Ketua Umum Asep Supriyadi Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP,
NTA 327210007 ditandatangani dan distempel. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-103-DPP PTGMI _10 Romawi _2025 tentang Komite Etik Terapis Gigi dan Mulut periode tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tentang Komite Etik Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tahun 2025-2030. Kedua, susunan Komite Etik Terapis Gigi dan Mulut periode tahun 2025-2030 sebagaimana diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, kewenangan Komite Etik Terapis Gigi dan Mulut sekurang-kurangnya terdiri dari pengawas, pemeriksaan, dan pembinaan masalah etik. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, NTA 317420006, Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 327210007. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-103-DPP PTGMI _10 Romawi _2025. Susunan Komite Etik Terapis Gigi dan Mulut periode tahun 2025-2030. Ketua Ida Bagus Putu Putra Kencana SST MKes. Sekretaris Ratih Wijayanti SST. Divisi Kemahkamahan Martin Luther AMKG SKPG. Divisi Pembinaan Etika Profesi Nimade Witari Dewi SST MHKes. Divisi Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anggota Yodong SST MHKes. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, NTA 3KSU 317420006. Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 327210007. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01-104-DPP PTGMI _10 Romawi 2025 tentang pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
tentang pembentukan lembaga penyelenggara pelatihan terapis gigi dan mulut. Kedua, susunan lembaga penyelenggara pelatihan terapis gigi dan mulut sebagaimana diktum ke-1 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara pelatihan terapis gigi dan mulut sebagaimana diktum ke-1 dan ke-2 sekurang-kurangnya adalah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi para terapis gigi dan mulut di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SST, NTA 317420006. Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 327210007 ditandatangani dan distempel. Lampiran 1. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01/104/DPP PTGMI /10 Romawi /2025 tanggal 18 Oktober 2025. Susunan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Penanggung jawab Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP. Wakil penanggung jawab Yanti Rahayu SST. Ketua Isnanto SSIT MKes. Sekretaris Anggra Sartika AMKG. Bendahara Fibri Kumalarati AMD KG. Bidang-bidang pelayanan pelatihan. 1. Pelayanan pelatihan. Koordinator YY Nurwanti AMKG SKM. Anggota Iman Kastubi SKM MA. Nur Hazra AMD KG. Muhammad Saipuddin AMKG. Gita Septarina Aryani AMKG. 2. Pengelolaan Sistem Informasi. Koordinator Novemtinus Zakoto AMKG. Anggota Kunto Sari Amerta SKM STRKes. 2. Arif Nurrahim Kasmara AMDKes. 3. Hukum, Humas, dan Kerjasama. Koordinator Rika Mudrika SKM. Anggota Yurga Afrizal Ruhyat Nur AMKG SKM. 2. Riyad Ahmad Siraj AMDKes. 4. Penyediaan sarana prasarana. Koordinator Teni Novianti SSSIT. 2. Evan Puspita Sari AMD KG SKM. 3. Mariadi AMD KG. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Sekretaris Umum Yanti Rahayu SSIT NTA 317420006. Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 327210007 ditandatangani dan distempel.
Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01/105/DPP PTGMI /10 Romawi /2025 tentang tim pendukung kesekretariatan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tentang tim pendukung kesekretariatan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Kedua, susunan tim pendukung kesekretariatan sebagaimana diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, kewenangan tim pendukung kesekretariatan sebagaimana diktum ke-1 sekurang-kurangnya adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, dalam menjalankannya, tugasnya tim pendukung kesekretariatan sebagaimana diktum ke-1 berkoordinasi dengan Sekretaris Umum. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Sekretaris Umum Yanti Rahayu SSIT, NTA 317420006. Ketua Umum Asep Supriyadi, AMKG SKM MTRAP, NTA 327210007. Ditandatangani dan distempel. Lampiran ke-1, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia nomor 01/105/DPP PTGMI /10 Romawi /2025 tanggal 18 Oktober 2025. Tim pendukung kesekretariatan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Koordinator Cecilia Sri Astari AMKG. Anggota 1. Muammar Kadafi ST. 2. Mariadi AMKG. 3. Odi Ferdiansah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Sekretaris Umum Yanti Rahayu SSIT NTA 314200006. Ketua Umum Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP NTA 327210007. Ditandatangani dan distempel. Kepada Bapak Ibu yang telah dipanggil, diperkenankan untuk menempati tempat yang telah disiapkan.
Ketua Umum DPP PT GMI menempatkan diri. Pembacaan naskah pelantikan dan janji Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030 yang akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP PT GMI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, saya akan membacakan naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2025, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia melantik Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Komite Etik, Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Tim Pendukung Kesekretariatan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030. Dengan dilantiknya Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Majelis Kehormatan Etik, Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Tim Pendukung Kesekretariatan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia periode tahun 2025-2030, maka sah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat, hidayah, serta meridhoi dan melindungi kita semua. Jakarta, 19 Oktober 2025, Ketua Umum Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Asep Supriyadi AMKG SKM MTRAP ditandatangani. Berikutnya kita akan proses pelantikan. Sebelum saya melantik Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya bertanya. Apakah saudara siap untuk dilantik? Siap. Dilantik dalam agama apa? Islam. Hindu. Baik, selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, dengan nama Allah saya berjanji. Dengan nama Allah saya berjanji. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Attah Paramawisesa saya berjanji. Om Attah Paramawisesa saya berjanji. Bahwa saya, khusus untuk pengurus DPP, sebagai Dewan Pengurus Pusat, untuk Dewan Pertimbangan, sebagai Dewan Pertimbangan Pusat, Sebagai Dewan Pertimbangan Pusat, untuk Komite Etik, sebagai Komite Etik, Sebagai Komite Etik, untuk Lembaga Penyelenggara Pelatihan, sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan, sebagai lembaga penyelenggara pelatihan, untuk Tim Pendukung Kesekretariatan, sebagai Tim Pendukung Kesekretariatan. Selanjutnya bersama-sama. Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Persatuan Terapis Indonesia, Gigi dan Mulut Indonesia, periode tahun 2025-2030, periode tahun 2025 sampai 2030, akan setia dan taat sepenuhnya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, negara dan pemerintah, bahwa saya bahwa saya akan mentaati segala peraturan akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, dengan penuh pengabdian, kesadaran, kesadaran, dan tanggung jawab dan tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi akan senantiasa menjunjung tinggi kepentingan organisasi, kepentingan organisasi, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan, seseorang atau atau golongan, golongan, bahwa saya bahwa saya akan memegang rahasia akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya sesuatu yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan, harus saya rahasiakan, bahwa saya bahwa saya akan bekerja dengan jujur, akan akan bekerja bekerja dengan jujur, tertib, tertib, cermat, 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 dan bersemangat dan bersemangat untuk kepentingan organisasi untuk kepentingan organisasi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Persatuan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Penandatanganan dokumen pelantikan. Wakil dari Dewan Pengurus Pusat PT GMI kepada Bapak Derum Maralaut kami persilahkan. Ketua Komite Etik kepada Bapak Ida Bagus Putu Putra Kencana dipersilahkan. Ketua Lembaga Penyelenggara Pelatihan kepada Bapak Isnanto dipersilahkan. Koordinator Tim Pendukung Kesekretariatan, Ibu Astari dipersilahkan. Penyerahan SK secara simbolik kepada Dewan Pengurus Pusat PT GMI, Badan Kelengkapan dan Tim Pendukung Kesekretariatan. Dipersilahkan.
Hadirin dipersilakan kembali ke tempat. Ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum DPP PTGMI. Selamat seluruh pengurus yang hari ini telah dilantik dan selamat bertugas menjalankan amanah melayani seluruh anggota terapis gigi dan mulut se-Indonesia dengan semangat amanah profesional manfaat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan foto-foto. Silakan Bapak Ibu menghadap ke langsung di situ. Membelakangi spanduk supaya terlihat. Ya. Setelah sambutan saja. Oke. Baik, Bapak Ibu semua pengurus, badan kelengkapan dan tim kesekretariatan diizinkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti bubar kalau foto ya. Sambutan dulu biar aman dulu. Tadi karena berdiri. Baik, demikianlah prosesi pelantikan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Dewan Pertimbangan dan Badan Kelengkapan periode tahun 2025-2030. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, baik yang hadir di Hotel Ibis Simatupang maupun yang telah bergabung melalui Zoom meeting. Baik, untuk kita bisa mendokumentasikan acara ini, mohon tim panitia boleh melakukan pemfotoan, pendokumentasian untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting. Boleh Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting silakan open kamera. Halo, wah hebat banyak nih ya. Oke, tolong silakan pasang wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu karena kami akan melakukan sesi foto. Oke, ada 3 halaman ya. Oke, siap. Sesi pertama. Kami nggak tahu nih siapa yang ada di slide 1, 2, 3 ya. Yang penting Bapak Ibu harus stay selalu ya. Senyum cantik dan gantengnya slide 1. Oke, baik. Slide 2. Slide 2 sudah. Oke, slide 2. Slide 2 kosong. Slide 3.
Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap selalu standby di Zoom meeting. Selanjutnya, kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum DPP PT GMI periode tahun 2025-2030 kepada Bapak Asep, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan pelantikan pengurus DPP PT GMI, kemudian Dewan Pertimbangan, Badan Kelengkapan terdiri dari LPP dan Komite Etik serta tim kesekretariatan. Dan alhamdulillah mulai barusan dilantik saya tidak sendiri lagi. Kemarin sebulan lebih, 5 minggu saya sendirian. Walaupun dibantu oleh teman-teman pengurus yang lama karena kita menerbitkan surat tugas ya seperti itu. Tapi hari ini alhamdulillah sudah lengkap semuanya dan mulai hari ini juga kita akan mulai bekerja. Bekerja buat apa? Untuk melayani anggota. Ya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Umum ataupun yang mewakili dari pengurus organisasi profesi, kemudian Bapak Ibu Ketua DPD PT GMI Indonesia serta teman-teman dari DPD yang mewakili, kemudian Bapak Ibu dari pengurus DPP, dari Dewan Pertimbangan, dari Badan Kelengkapan, LPP dan Komite Etik, serta teman-teman sekretariat, serta Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi hari ini. Silakan ditayangkan saja, Mas. Izin dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi guidance kita selama 5 tahun ke depan. Apa sih yang akan kita lakukan selama 5 tahun ke depan? Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, next, mengingatkan kembali, barangkali mungkin ada teman-teman yang lain masih belum tahu apa visi yang akan kita capai. Fokus kita ada 3 hal yang akan kita capai di 5 tahun ke depan, yaitu maju, adaptif, dan melayani. Kita ingin profesi ini semakin maju ke depannya, maju dalam hal positif. Kemudian kita harus selalu adaptif karena banyak sekali perubahan. Ya, hari ini pun kita telah merasakan perubahan-perubahan itu. Dan terakhir, ini akan menjadi fokus kita bagaimana kita melayani anggota kita. Ya, maka fokus inilah nanti akan terjemahkan ke dalam misi, kemudian juga nanti ke strategi dan arah kebijakan. Lanjut. Ya, ini strategi arah kebijakan. Saya akan fokus di slide berikutnya. Ya, next. Nah, tadi yang ingin kami ambil adalah ruh dari jumlah tadi semuanya, gitu ya. Kita punya satu misi, ya, satu visi, 3 misi, ada 3+6 strategi dan arah kebijakan, itu melambangkan 1309. Artinya melambangkan hari lahir kita. Kenapa hari lahir yang diambil? Ketika hari lahir biasanya semua orang berbahagia, ya, terutama orang tua kita gitu ya. Karena kitanya belum tahu gitu ya, baru lahir. Minimal orang sekitar kita bahagia. Maka kehadiran kita hari ini kita ingin membuat orang-orang sekitar kita bahagia. Kemudian semangat hari lahir apa? Pasti biasanya selalu diingat. Gitu ya. Kalau hari lahir selalu diingat. Kemudian apalagi kita dapat kado biasanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat kado. Kadonya tidak usah berupa fisik, ya. Mudah-mudahan kadonya keberkahan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Maka semangat inilah yang ingin kita raih, ingin kita ambil. Ya, maka untuk itu dalam implementasinya saya secara pribadi banyak kekurangan, punya tugas dan lain-lainnya, maka kita akan melaksanakan fungsi kolektif kolegial dan delegatif. Ya, bahwa keputusan tidak ada di tangan saya sendiri, kita akan bareng-bareng, ayo kita sama-sama memperhatikan berbagai hal, memperhatikan berbagai faktor. Kemudian delegatif, ya,
Siap-siap Pak Ketua 1, Bu Ketua 2, Bu Sekum, Bu Bedum, dan semua yang lainnya menerima delegatif dari Ketua Umum. Termasuk nanti dari Dewan Kelengkapan atau Dewan Pertimbangan seperti itu dan badan kelengkapannya. Nah, ada 5 poin yang hari ini mungkin akan menjadi hal yang mungkin mari kita sama-sama implementasikan, mari kita sama-sama dalami, kita renungi untuk bahan kita dalam melaksanakan tugas keprofesian ini. Lanjut. Ya, ini susunan kepengurusan. Ya, ada ketua umum tadi sudah disebutkan. Next. Biar teman-teman DPD tahu, jadi di bawah ketua 1 nanti ada Departemen Pendidikan dan Pengendalian Mutu, Humas dan Hukum, gitu ya. Kemudian di ketua 2 nanti ada next Pembinaan Kesejahteraan serta Departemen Organisasi Keanggotaan. Ya, kurang lebih itu skema koordinasi karena fungsi ketua 1 dan ketua 2 mengkoordinasikan hal tersebut. Nah, Bapak sekalian, ini 5 poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, next. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah efektif dan efisien. Pertama, kami sudah melakukan perampingan dari struktur, sebagaimana juga kemarin dikomunikasikan di tim formatur, gitu ya. Hari ini kita lebih sedikit dibanding kepengurusan sebelumnya, tapi insya Allah kita akan maksimalkan, walaupun strukturnya ramping, fungsinya kaya. Ya, DPP dulu sekitar 29, ini sekarang sekitar 24 orang. Ya, LPP apalagi berkurang. Kemudian Komite Etik dulu 7, sekarang 5. Dewan Pertimbangan dulu 5, sekarang 3. Ya, ini salah satu hal yang mungkin kita lakukan. Kemudian kita ingin ada transparansi yang jelas. Gitu ya. Maka audit keuangan akan kita lakukan dan akan rutin dijalankan laporan-laporan minimal itu 6 bulan sekali. Dan silakan semuanya bisa melihat. Dan nanti kita mungkin akan komunikasikan bagaimana strategi terbaik untuk ada transparansi di dalam kepengurusan kita. Gitu ya. Kita punya amanah yang besar yang dititipkan oleh anggota. Ya, kita tidak ingin mencederai itu. Kami pastikan kita tidak akan mencederai itu. Kemudian apapun hal yang kita lakukan, yang itu mengeluarkan anggaran ataupun tidak, kita akan fokus pada hal-hal yang prioritas. Maka anggaran kita fokuskan pada hal yang sangat prioritas dulu. Hal yang tidak prioritas mungkin kita akan tunggu dulu atau kita lihat dulu bagaimana urgensinya. Ini arah yang pertama, termasuk hari ini mungkin ada yang melihat, oh kenapa di hotel? Kami sudah mengupayakan. Bahkan pertama kita rencananya di sekretariat. Ya, Bu Sekum, Bu Bedum bisa lihat, wah ini yang panjang sini sudah cukup repot kita gitu ya. Ternyata tidak memungkinkan. Maka kita cari walaupun di hotel insya Allah budgetnya low. Gitu ya. Gitu. Dan itu sudah saling mempertimbangkan. Itu salah satu hal yang komitmen kami bahwa ini akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua, next. Ya, fokus kita adalah sebagaimana tadi visi, yaitu melayani. Ya, maka mari kita pahami hal ini. Pertama, mari kita luruskan niat untuk teman-teman para pengurus, baik DPP ataupun teman-teman di DPD. Karena niat akan mempengaruhi semuanya. Mari kita fokus bahwa niat kita adalah niat untuk melayani anggota, niat kita karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana ketika dalam fokus melayani, pertama kita akan berikan kemudahan. Contoh misalkan nanti di LPP, Pak Ketua LPP, bagaimana kemudahan ketika anggota DPC, DPD ingin melakukan pengembangan keprofesian. Ini mengajukan SKP lah, kurang lebih seperti itu. Buat semudah mungkin, sesimpel mungkin kalau perlu kita yang bantu. Ketika anggota DPC, DPD ada kesalahan sedikit segala macam, bolehlah kita bantu. Kalau itu dianggap nantinya malah akan menjadi lama. Kemudian permasalahan anggota, teman-teman Humas, Mas Sahar, ya dicek semuanya, apa saja sih yang hari ini menjadi permasalahan anggota. Kemudian tidak hanya diinventaris, tapi bagaimana kita menangani keluhan-keluhan tersebut. Ya, kita selesaikan satu demi satu dengan cara kerjasama dari semuanya. Ya, tidak hanya bagian satu bagian saja mengerjakan, tidak, tapi kita semuanya adalah satu kesatuan.
Kemudian berikan informasi-informasi dan solusi-solusi terbaik. Dan kami harapkan ini juga tidak berlaku untuk teman-teman DPP saja. Tapi kami menggugah teman-teman DPD, teman-teman DPC, mari kita fokuskan pada hal ini. Minimal respon ketika ada keluhan dari anggota, minimal respon secepatnya ketika ada pertanyaan dari anggota. Kalaulah kita tidak tahu, respon saja dulu. Kami tanyakan dulu, kami cari informasi dulu. Jangan dibiarkan anggota. Ya. Ini yang juga akan menjadi fokus kita. Fokus ke dalam pelayanan atau melayani. Lanjut yang ketiga. Bapak sekalian, pengurus ini harus kita jadikan pengurus yang inklusif. Artinya apa? Terbuka. Tidak eksklusif. Saya ketua umum jangan pernah dieksklusifkan. Suruh saya ngegotong meja, suruh saya apa, silahkan. Wah, ketua umum harus spesial ketika kegiatan-kegiatan harus di kamar khusus, tidak ada, nggak boleh. Ya, ketua umum sama. Kalau perlu saya datang kemana-mana, nggak usah dijemput, nggak apa-apa. Ya, tidak ada eksklusif kepengurusan. Karena tadi fungsi kita melayani. Maka fokus kita adalah inklusivitas. Tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh anggota. Oleh semuanya, dengarkan. Kenapa? Karena dengan mendengar akan masuk dulu kita resapi. Jangan reject. Ketika belum apa-apa kita sudah reject, nggak punya apa-apa kitanya. Tapi dengarkan dulu, biarkan dulu. Dengarkan semuanya. Setelah itu baru kita cari solusi terbaik. Terbuka, ya, ketika ada apa-apa silakan sampaikan. Kita adalah keluarga besar di DPP dan teman-teman DPD adalah keluarga besar kita semuanya. Mari kita saling terbuka. Ya. Kemarin ada yang komunikasi, Pak, nanti kalau saya musda, saya ingin mengundang Pak Ketum, tapi saya kemungkinan tidak punya uang. Terbuka tuh, seneng. Nggak apa-apa, saya datang nanti kita lihat. Kalau DPP juga ada, bantu dari DPP. Yang penting ada transportnya lah minimal. Nggak usah dihonorin, nggak apa-apa. Kalau masih tetap nggak bisa, baru kita pakai Zoom gitu ya. Kemudian minta saran dan masukan kepada siapapun. Saya ketika setelah dilantik, saya hubungi beberapa orang. Ya, untuk apa? Untuk minta masukan. Termasuk saya sowan ke ketua-ketua sebelumnya. Kalau ke Bu Epi nggak usah sowan lagi, sering komunikasi gitu ya. Ketua sebelumnya Bu Lela, saya komunikasikan sampai hari ini juga berkomunikasi terus dengan Pak Zaini. Ya, dengan beberapa hal, beberapa orang yang kita anggap penting, kami komunikasikan. Saya komunikasi dengan ketua kolegium, ketua AIB, kami minta masukan. Ayo, apa yang diinginkan dari kami? Dan itu juga yang kemarin kita lakukan sebelum pelantikan ini, kita lakukan koordinasi, ya, 4 unsur, gitu ya, dari DPP, kemudian KKM, konsil, kemudian kolegium, kemudian AIB. Nah, insya Allah ini akan kita lanjutkan. Ingat, kita punya PR satu, Zoom dengan AIB, lebih lanjut kemarin hal-hal yang strategis itu. Nanti dengan KKM juga kita akan lanjut koordinasikan. Kemarin ada permasalahan luar negeri ya, Pak Sahar, kita akan komunikasi dengan KKM. Kemudian juga dengan kolegium, ya banyak hal yang akan kita komunikasikan. Karena hari ini peran profesi sebenarnya sudah sangat berkurang. Adanya di konsil dan di kolegium. Tetapi anggota nanyanya ke kita. Maka kitanya harus punya pemahaman yang banyak, maka kita akan cari informasi. Dan kemarin juga kami sudah komunikasi dengan Pak Ketua KKM, nanti kita akan bentuk tim yang untuk permasalahan-permasalahan tadi, misalkan STR-nya dan lain-lainnya, yang berhubungan dengan konsil. Jadi ada PIC di kita. Nah PIC itulah nanti akan menghubungi Ketua KKM. Jadi satu arah. Jadi Ketua KKM tidak menerima dari mana-mana. Semua kumpul di kita akan komunikasikan. Nah nanti yang tim di kita akan dilatih oleh Pak Ketua KKM dan timnya, bagaimana sih cara-cara untuk tadi STR dan lain-lainnya. Itu kemarin komitmen kami dengan Pak Ketua KKM. Begitu sama dengan kolegium, tadi bagaimana misalkan SKP di pelataran sehat dan lain-lain, ya kita juga akan komunikasikan itu. Kemudian juga memang ada bagian dari DPP juga yang ada di kolegium, jadi insya Allah sinergitasnya sangat kuat. Ya, tidak anti kritik, ya kemudian peka. Ketika ada sesuatu, oh ini ada apa nih? Kita langsung, ya tidak dibiarkan saja.
Ini poin nomor 3, inklusivitas kepemimpinan. Oke, yang keempat, Bapak sekalian, mohon doanya sebentar lagi kita akan mengeluarkan kebijakan yang mungkin sangat strategis. Kita ingin kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan yang pro pada anggota, tetapi juga tetap memilah mana anggota yang aktif dan mana yang tidak. Pertama yang kita keluarkan, kita akan mengkhususkan reaktivasi bagi anggota-anggota yang tidak bayar 6 bulan ya, Bu ya, menunggak minimal 6 bulan, gitu ya. Kan ketika dia mau masuk lagi, harus bayar reaktivasi 100.000. Insya Allah kita akan hilangkan itu. Ya, jangan untuk reaktivasi bulanannya aja susah. Ya, menurut saya udahlah nggak usah. Yuk silahkan, kami ingin meraih teman-teman semuanya, itu kita abaikan, tapi silahkan untuk kembali aktif di profesi. Insya Allah banyak keuntungan-keuntungannya dan itu nanti akan kita coba sampaikan. Termasuk kita akan memilah apa sih keuntungan anggota aktif? Ini akan menjadi fokus kita. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi. Nanti di Ortaka dan di LPP. Jadi ketika nanti ada kegiatan di keprofesian, seminar, webinar apapun, kita nanti koordinasikan ya Bu Yayu dengan tim IT. Kalau hari ini yang bisa daftar itu hanya anggota aktif. Nanti boleh tidak aktif pun bisa daftar dengan catatan dia lebih mahal. Itu ya Pak Ais ya, nggak masalah. Kok dia tadi anggota kita, kalau enggak mereka akan lari kemana-mana. Ayo kita tampung di kita, tapi ada konsekuensi. Yang lainnya ada diskon karena aktif. Dia membayar itu, berarti kan ada kewajiban dia sudah terpenuhi. Maka kita wajib untuk memberikan sesuatu penghargaan lah. Nah tinggal nanti bergening harganya mungkin Pak Ais ya. Gitu. Silakan nanti dengan kepanitiaan. Minimal harus ada pembeda. Nanti kita coba diskusikan lebih dalam lagi bagaimana pembedanya. Jadi dengan ada pembeda ini tidak lagi pertanyaan apa sih manfaatnya anggota aktif? Toh sama dengan yang lainnya. Toh sama tetap saya bisa masuk ke pelataran sehat. Toh sama STR saya sudah seumur hidup dan lain-lainnya. Jadi itu mungkin akan hal yang akan coba kita lakukan supaya memang ada pembeda. Sehingga anggota dia akan tetap aktif dan merasa diuntungkan dengan keaktifan di anggota keprofesian. Walaupun untuk tertentu, tentu anggota aktif itu punya hak-hak yang lebih gitu ya dibandingkan yang tidak aktif. Ya, kebijakan lainnya nanti mungkin kita akan coba sampaikan kepada DPD dan DPC dan silakan DPD DPC apabila ada hal-hal yang sekiranya itu sangat penting untuk dilakukan kebijakan dari DPP, silakan disampaikan. Nanti tentu kita akan coba olah, kita analisis mana kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk anggota-anggota kita. Terakhir, ya, kreatif dan inovatif. Ya, pertama dalam kreativitas kita memaksimalkan tadi kaderisasi. Ya, hari ini selain tadi perampingan, kita juga menarik teman-teman kita ya yang sebelumnya tidak di DPP, kita tarik ke DPP. Biar tahu, yuk inilah DPP, ini keluarga kita semuanya, silahkan. Ya, saya ketua hanya mengkoordinasikan, ayo silahkan teman-teman. Ya, teman-teman yang tadi kalau kata Bu Epi, anak-anak milenial gitu ya, silahkan. Ada milenial, ada kolonial. Ya, yang kolonial siapa? Oh, saya juga milenial, ya. Berarti tidak ada kolonial ya? Ya, kita milenial semuanya. Ya, maka silahkan Bapak sekalian, kenapa kita rekrut teman-teman dan tolong teman-teman yang merasa, oh saya mah baru, kagok ke yang lain, jangan. Ya, semuanya sama, setara. Ya, tidak ada, oh saya orang baru, ya. Beda gitu ya, perlakuan berbeda terus memisahkan diri aja di belakang terus. Enggak ya, nanti enggak boleh lagi. Gitu ya, semuanya harus bergabung. Saya orang baru, justru saya harus di depan, jangan di belakang gitu ya. Kalau sekarang kan posisi ya kalau sekarang ya. Posisi di tempat duduk diatur Bu Astari ya kalau sekarang. Kalau nanti enggak boleh. Ya, nanti semuanya harus ya. Ayo kita hilangkan sekat-sekat apapun yang kemarin ada. Nah, berarti katanya senior di belakang nanti ya.
Senior ya, bukan kolonial ya. Ya. Nanti kita balik gitu ya. Nah, dalam artian ayo berbaur. Ya, teman-teman sekalian, yang baru, yang lama, hilangkan sekat-sekat apapun. Itu akan mempengaruhi kita. Ya, sekat-sekatnya kemarin terjadi atau apapun persepsi pemikiran kita, yuk kita ikuti alur Pertamina. Mulai dari nol. Ya, ayo kita kan mulai dari nol ya. Maksudnya persepsi kita ayo kita nolkan dulu. Semua orang ini dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ayo kita bareng-bareng. Ya, bareng-bareng bangun profesi ini dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Ya, kemudian tadi yuk kita lakukan kegiatan-kegiatan kreatif termasuk di DPD dan DPC, teman-teman sekalian. Silahkan berlomba-lomba melakukan kreativitasnya karena itu pasti akan menarik anggota. Gitu ya. Kemudian ya, optimalisasi teknologi informasi. Kemarin teman-teman DPP sudah dilatih ya, yang gak hadir rugi, tidak kenalan dengan Jengmini ya. Iya. Kemarin sudah kenalan dengan Jengmini, minimal kenalan. Nah, nanti kita akan coba manfaatkan teknologi AI ini sebagai kebutuhan organisasi. Ya, nanti kita kaji Bu Bedum, Pak Deru, yang mana akan kita ambil untuk langganannya. Karena tadi ini buat anggota silakan, itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Ya, untuk tadi kebutuhan-kebutuhan anggota, kebutuhan-kebutuhan organisasi. Kita butuh membuat A, membuat B dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, kita memanfaatkan hal tersebut. Silakan nanti kita atur lebih teknis lagi seperti apa. Kemudian nanti semua orang punya akses untuk bisa mengakses AI tersebut dan silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Minimal ada teman diskusi tadi kata Pak Deru. Minimal ada yang bisa kita marahin dan tidak memarahin kembali ke kita. Ya. Gitu. Dan hari ini memang sudah harus seperti itu. Saya juga di pemerintah daerah besok tuh pelatihan-pelatihan AI yang ada khusus per perangkat daerah itu ada minimal 2 orang yang dilatih khusus gitu. Jadi karena memang sekarang udah kebutuhan dan sangat-sangat bermanfaat. Ya. Gitu Bapak sekalian, kurang lebih 5 poin yang ingin kami sampaikan. Tentu banyak hal juga yang nanti akan kita sampaikan dan nanti setelah rensranya selesai dengan utuh, kita akan lakukan sosialisasi rensra ya Bu Sekum, Pak Sekretaris, tolong diagendakan. Kita akan laksanakan sosialisasi rensra kita dan nanti semua departemen memaparkan target-target kinerjanya ya. Semua departemen memaparkan di depan ketua DPD semuanya. Ya, dan badan kelengkapan tentunya juga menyampaikan. Ya, mudah-mudahan di November ya, paling lambat Desember. Mudah-mudahan November lah bisa kita laksanakan sosialisasi rensra ini. Ya. Nah, sekarang nanti kita matangkan kembali rensranya. Draft sudah ada, kita akan sempurnakan kembali. Setelah itu baru kita tetapkan dan baru kita sosialisasikan kepada teman-teman DPD. Mungkin itu Bapak sekalian poin-poin yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesediaannya, terima kasih juga untuk teman-teman ketua DPD ataupun pengurus, atau teman-teman anggota yang menyaksikan di live streaming di YouTube. Terima kasih, mohon doanya supaya kami semuanya bisa menjalankan tugas-tugas kami dengan baik, bisa melaksanakan hal-hal yang tadi untuk mendukung visi misi, terutama adalah dalam rangka melayani teman-teman sekalian para anggota PT GMI. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim Formatur yang kemarin telah membantu saya dan menjalankan tugas yang diamanahkan ADART dalam menyusun susunan kepengurusan. Mohon maaf mungkin apabila ada hal-hal ataupun tidak semua bisa terakomodir karena kita punya keterbatasan-keterbatasan yang sudah kita komunikasikan. Dan kepada teman-teman semuanya di DPP, terima kasih. Kemudian juga tak lupa buat teman-teman DPP periode sebelumnya, Kang Upi, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah. Yang lama juga ya? Ya. Ada teman-teman yang lama, tapi kalau Pak Upi mah dia tetap masih di DPP. Ya. Kan punya rumah di sana. Ya. Jadi Pak Upi khusus untuk mengurusin warung kita. Ya. Jadi bagian DPP yang tidak disebutkan saja. Gitu. Biasanya pahalanya lebih besar kalau tidak disebutin.
Daripada orang disebutin tapinya wah gitu ya. Berbalik di balik layar itu orang-orang hebat sebenarnya. Ya, terima kasih Kang Upi sudah berkenan hadir dan tolong tetap bantu kita di DPP tentu dengan berbagai cara lah seperti itu. Dan hari ini Kang Upi juga tetap membantu kami di DPP. Barangkali itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon doa dari semuanya. Silahkan tegur kami kalau ada kekurangan, sampaikan saran masukan kepada kami dan insya Allah kami akan mendengar apapun yang disampaikan dan nanti kita carikan solusi bersama untuk kemajuan organisasi. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan kita akan yaya dulu ya. Oke, yayanya PT GMI, amanah, profesional, manfaat, jaya, jaya, jaya. Oh, boleh. Gitu dulu, nanti kita cari yang lain ya. Oke, Mas Nopem boleh di video. Oke, PT GMI, amanah, profesional, manfaat, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi ya, teman-teman yang di Zoom silakan juga bisa bergabung ya. Sudah siap, Mas Nopem? Oke. Semangat keluarkan semuanya ya. Baik, PT GMI, amanah, profesional, manfaat, jaya, 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 jaya. jaya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan semangat pada kita dan langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan, terutama saya sangat tadi ya, pelayanan, bagaimana kita melayani untuk anggota. Terima kasih kepada teman-teman yang masih bergabung, masih ada 55. Terima kasih sekali sudah masih bergabung bersama kami. Dan tibalah saatnya kita tutup acara pada siang hari ini. Saya Astari. Saya Santi Melan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kita akan ketemu lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Kita foto bersama. Foto Pada bersama. teman-teman yang di Zoom boleh untuk